Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalul Farisan Nur Hakim, dari Prodi Sistem Informasi Unhas dengan NIM H07120105007. Kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada sistem basis data. Ya, langsung saja. Pertama, pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik, yaitu tanpa adanya redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Oke, selanjutnya tujuan dari normalisasi ini adalah untuk mendesain database relasional dengan tabel-tabel yang berisi data yang diperlukan, memiliki sesedikit mungkin redundansi, mengefisiensikan update, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja, dan yang ketiga, ciri-ciri tabel tidak normal. Yang ada 3 ciri-ciri. Yang pertama adalah insertion anomaly, yaitu anomali yang terjadi saat kita harus memasukkan data yang sama secara berulang kali atau terus-menerus. Yang kedua ada deletion anomaly, atau anomali yang terjadi saat kita ingin menghapus sebuah data. Maka kita perlu menghapus semua baris yang berkaitan dengan data tersebut jika kita ingin menghapus sebuah data tersebut. Yang ketiga adalah update anomaly, yaitu anomali yang terjadi saat ada sebuah perubahan pada sebuah data. Maka kita perlu mengubah semua baris yang berkaitan dengan data yang mengalami perubahan tersebut. Oke, selanjutnya syarat tabel disebut normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman atau lossless join decomposition. Nah, yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Dan yang ketiga, tidak melanggar Boyce Code Normal Form atau BCNF. Jika tidak bisa melanggar BCNF, minimal tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Oke, langsung saja untuk cara untuk normalisasi yang pertama adalah untuk menguraikan tabel. Di sini saya sudah mendapatkan contoh tabel yang sebuah data yang berisi dalamnya. Di sini saya mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa menggunakan Microsoft Access karena ya saya tidak tahu di laptop saya ini tiba-tiba Microsoft Access saya tidak bisa terbuka, jadi saya hanya bisa menggunakan data yang tampil sekarang ini, tidak bisa menggunakan data dari Microsoft Access saya. Oke, di dalam tabel ini terdapat entitas NIM, nama, kode mata kuliah, SKS, dan nilai. Oke, langsung saja di sini saya akan menguraikan tabel ini atau membelahnya menjadi dua dengan pertama adalah NIM sebagai penghubung dari kedua tabel. Oke, untuk kemungkinan pertama dalam pemecahan tabel yang tadi, saya menggunakan NIM, nama, kode, mata kuliah, matkul, SKS, dan nilai dengan nama sebagai penghubung antar kedua tabel ini. Oke, langsung saja jika ada di tabel data yang sama, maka kita hanya menggunakan satu data yang sama, tidak menggunakan semua data yang sama tersebut. Di tabel ini yang sebelah kiri terdapat beberapa data yang sama, yaitu data NIM dan nama. Pada baris kedua ini sama dengan data yang pertama, jadi kita tidak menggunakan baris kedua ini. Begitu juga dengan baris keempat, yaitu NIM 03 dan nama Jalu. Ini sama dengan baris ketiga, jadi kita juga tidak menggunakannya. Nah, setelah menyingkirkan data yang sama, untuk di tabel sebelah kanan ini tidak ada data yang sama karena semua barisnya itu berbeda-beda ya. Walaupun ada yang sama dengan seperti ini, nama Ahmad, dengan di bawahnya itu namanya juga sama, tapi kode mata kuliah dan nilainya itu tidak sama ya, dan SKS-nya. Jadi kita masih tetap menggunakannya. Oke, setelah itu kita untuk mengetahui apakah ini lossless decomposition atau lossy decomposition, kita harus menggabungkan kedua tabel ini. Apakah dia bakalan hasilnya tetap sama dengan sebelum tabel yang sebelum dipecahkan ya. Yang pertama ini ada nama Ahmad, kita hubungkan dengan nama yang sama Ahmad karena di sini saya menggunakan penghubungnya nama ya. Nama. Oke, yang pertama Ahmad kita hubungkan ke sini.
dan ke sini. Oke, jadi kita sudah mendapatkan dua nama Ahmad dengan kode mata kuliah dan matkulnya ya. Dan selanjutnya kita nama Jalu kita hubungkan juga seperti di atas, sama. Dan yang terakhir untuk nama Nur, dia hanya memiliki satu yang sama ya. Jadi kita hubungkan dan setelah dihubungkan atau digabungkan, ini hasilnya tetap sama seperti tabel sebelum kita pisahkan ya. Jadi ini sudah lossless decomposition ya. Jadi ini sudah memenuhi syarat pertama. Namun tabel yang dari penggabungan ini yang sebelah kanan, kita masih harus mengetahui apakah ini sudah normal atau tidak. Nah, di sini itu belum normal. Kenapa? Karena masih ada data yang sama ya. Seperti ini matkul, ini ada agama, matematika, nilainya juga ada yang sama ya. Jadi kita pisahkan kembali dengan saya di sini mengambil kode mata kuliah sebagai penghubung antar kedua tabel. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini ya. Kode mata kuliah menjadi penghubung antar kedua tabel ini. Sama seperti sebelumnya, jika ada data yang sama, maka kita harus menghapusnya, baik itu di tabel kiri atau kanan. Nah, di tabel kiri ini tidak ada data yang sama, sedangkan di tabel kanan ini ada beberapa data yang sama, yaitu ada di ini baris terakhir, baris kelima, dan baris pertama. Mereka ini data yang sama, jadi saya akan menghapus baris kelima, jadi ini tidak digunakan, dan untuk baris kedua dan baris keempat ini juga sama, jadi saya harus menghapus data yang keempat ini. Nah, langkah selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita menggabungkan kedua tabel ini dan melihat apakah kedua tabel ini setelah digabungkan sama dengan tabel yang sebelum dipisahkan. Nah, di sini sebagai kode mata kuliah penghubungnya, di sini ada kode mata kuliah 01, kita langsung di sini saja ya. 01 kita hubungkan juga ke mata kuliah 01. Jadi oke, jadi ini terhubung ke sini, dan selanjutnya adalah kode mata kuliah 005 itu juga terhubung dengan kode mata kuliah 005. Begitu juga dan 007, dan data kode mata kuliah 005 ini terhubung kembali ke sini ya. Jadi sudah ada dua data yang digabungkan ke sini, dan 001 juga ke sini. Nah, hasil dari penggabungan ini tuh hasilnya sama seperti tabel yang sebelumnya ya, dan kita sudah tahu bahwa ini tabel lossless joint decomposition. Nah, dari kedua pemisahan ini kita mendapatkan tiga tabel ya maksudnya. Yang pertama itu tabel mahasiswa, oke. Dan yang kedua ini adalah tabel KRS ya, kita bisa bilang KRS ya karena sih ada nilainya. Dan yang ini adalah tabel untuk mata kuliah, oke. Jadi disitulah kita mendapatkan ketiga tabel, dan kita mendapatkan relasi seperti ini, yang mana KRS yang mempunyai primary key NIM dan kode mata kuliah. Saya melupakan tipe di sini ya. Dan di mana NIM ini merujuk ke mahasiswa ya, yang memiliki primary key mahasiswa, dan kode mata kuliah ini merujuk ke mata kuliah. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan untuk normalisasi, dan saya mohon maaf bila penjelasan saya kurang dipahami dan kurang maksimal karena Microsoft Access saya tiba-tiba dalam beberapa hari kemarin itu tidak bisa dibuka sampai sekarang, saya tidak tahu kenapa. Ya mungkin jika kalau sudah baik, saya akan memberikan penjelasan yang lebih bagus lagi menggunakan Microsoft Access. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.